Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis rasio dengan anggota. Yang pertama ada Eliza Nur Apriani, lalu yang kedua ada saya Fahri Musyafa, selanjutnya ada Ihsan Zaidan, dan yang terakhir ada Fiorentina. Pengertian rasio keuangan. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang berada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Yang artinya jika hanya dengan melihat apa adanya, angka-angka ini akan menjadi lebih berarti apabila kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Hom merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua ada rasio laporan rugi laba, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan rugi laba. Dan yang ketiga ada rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber data campuran, baik yang ada di neraca maupun di laporan rugi laba. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Menurut J. Fred Watson, bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas yang mencakup rasio lancar dan rasio sangat lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas yang mencakup total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang. Berikutnya ada jumlah kali perolehan bunga, lingkup biaya tetap, lingkup arus kas. Yang ketiga ada rasio activity yang mencakup perputaran persediaan, rata-rata jangka waktu penagihan atau perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Yang keempat ada rasio profitabilitas yang mencakup margin laba penjualan, daya laba dasar, hasil pengembalian total aktiva, hasil pengembalian ekuitas. Yang kelima ada rasio pertumbuhan yang mencakup pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham. Yang keenam ada rasio penilaian yang mencakup rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Dan berikutnya ada bentuk-bentuk rasio keuangan menurut James C. Van Hom adalah sebagai berikut. Ada rasio likuiditas, rasio pengungkit, rasio pencakupan, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Dan ada bentuk-bentuk rasio keuangan menurut Gerald yang mencakup activity analysis, liquidity analysis, long term debt and solvency analysis, dan yang terakhir ada profitability analysis. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk rasio keuangan menurut James O. Gill yang mencakup ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Eliza Nur Apriani ingin menjelaskan tentang pembanding rasio keuangan.
Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya, dan pembanding rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Adapun data pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya, total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba dan seterusnya. Kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya, total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya, tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Keempat, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya capital adequacy ratio (CAR) untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. Terakhir, keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian, untuk target masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan. Misalnya, untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Khusus untuk rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dibuat dan sudah dipublikasi atau dari intelijen pemasaran. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya, Fiorentina, di sini akan melanjutkan pemaparan mengenai keterbatasan rasio keuangan dan juga hubungan antar berbagai rasio. Yang pertama ada keterbatasan rasio keuangan. Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat tersebut sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya, kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Mengapa? Karena rasio-rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak kelemahan. J. Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktifanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau menggunakan penilaian persediaan yang berbeda. Lalu yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, dapat naik atau dapat juga turun. Yang ketiga, adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Lalu yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang poin terakhir, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Lalu ada kelemahan analisis rasio keuangan menurut Fahmi. Ada 2 poin. Yang pertama, analisis rasio yang dilakukan merupakan indikasi awal dalam melihat bagaimana kondisi suatu perusahaan dalam suatu periode penelitian tertentu. Lalu yang kedua, analisis rasio yang dilakukan menggunakan data yang diberikan oleh perusahaan, di mana hal ini dapat saja terjadi human error atau kecurangan yang sengaja dilakukan, sehingga akan mengurangi tingkat ketepatan hasil dari perhitungan yang dilakukan. Nah, untuk meminimalkan risiko kesalahan dari yang telah disebutkan di atas, diperlukan prinsip kehati-hatian. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Lalu yang kedua, kalau terjadi perbedaan sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam menyimpulkan rasio keuangan suatu perusahaan, baik buruknya itu hendaknya dilakukan secara hati-hati. Contohnya,
rasio sediaan yang tinggi biasanya dapat berarti itu ada dua kemungkinan, ada efisiensi atau ada juga kekurangan sediaan akibat kehabisan stok. Lalu yang keempat, sebaiknya analisis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan. Yang kelima, jangan terlalu berpengaruh terhadap rasio keuangan yang normal. Yang keenam, analisis juga harus tajam, artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Materi selanjutnya mengenai hubungan antar berbagai rasio. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau juga hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan tersebut gitu. Nah, sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan itu yang pertama ada hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua ada hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendirinya. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti pajak, bunga, juga rasio utang modal sendiri. Lalu berbeda dengan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yang bersifat positif, hubungan antara rasio utang dengan rasio rentabilitas modal sendirinya hubungannya bisa positif dan juga bisa negatif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya juga rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi keuangan. Untuk memudahkan kita dalam memahami suatu laporan keuangan secara cepat, kita dapat melihat ringkasan laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam persentase tertentu. Nah, menurut James Ogill, kondisi keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ada contoh kondisi neraca PT Maras yang sudah dimasukkan dalam persentase. Dapat kita lihat di tabel, di sini ada aktiva dan pasiva. Ada aktiva lancar 82%, lalu aktiva tetap 13%, aktiva lainnya 5%, sehingga total aktivanya 100%. Lalu dalam pasiva, ada kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 22%, dan ekuitas 58%, sehingga total pasifanya 100%. Selanjutnya, untuk kondisi perusahaan yang aman dapat dilihat dari komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Untuk kondisi aman, apabila komposisinya sebagai berikut. Aktiva lancar 70%, aktiva tetap 30%, sehingga jumlah aktivanya 100%, lalu kewajiban lancarnya 25%, kewajiban jangka panjangnya 15%, modal 60%, sehingga jumlah pasifanya 100%. Nah, agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman, perusahaan tersebut harus menunjukkan yang pertama, tingkat pengembalian yang rendah, yang kedua, dasar modal yang besar, yang ketiga, pertumbuhan yang lambat, dan yang terakhir, utang dan aktiva jangka pendeknya sedikit. Yang ketiga, kondisi perusahaan yang berisiko. Dalam tabel, aktiva lancarnya 30%, aktiva tetap 70%, kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 45%, dan modalnya 35%. Sementara itu, ada beberapa syarat untuk suatu perusahaan dikatakan tidak aman. Suatu perusahaan dikatakan tidak aman jika yang pertama, tingkat pencairan aktiva yang tinggi atau aktiva sulit dicairkan nilainya. Lalu, aktiva jangka panjangnya tinggi. Yang ketiga, dana dari luar lebih dari 50% bisnis. Lalu yang keempat, dasarnya modal kecil. Lalu yang kelima, pertumbuhan yang tinggi. Dan yang terakhir, pendapatannya sangat fluktuatif. Nah, sebagai catatan, rasio di atas tergantung dari jenis usahanya atau bidang usaha masing-masing. Hal itu disebabkan karena setiap jenis usaha, misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa, biasanya terdapat perbedaan dalam komposisi keuangannya, dikarenakan masing-masing perusahaan
memiliki karakteristik tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.